Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 27 Juli 2023. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 10 sampai dengan 17. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menganggap, sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku sembuhkan. Akan tetapi, berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika mendengar homili yang pakai bahasa-bahasa tinggi tidak mudah dimengerti, umat selalu bilang, teori. Ketika seorang imam berbicara tentang cinta kasih dan persaudaraan, sementara umat mencium ketidakharmonisan yang terjadi di pastoran, maka mereka juga akan mengatakan, teori. Maka daripada saya pakai bahasa-bahasa langit, lebih baik saya pakai bahasa sehari-hari dalam mewartakan kabar gembira, dan hidup komunitas kami menjadi kesaksian hidup sehari-hari. Jadi bukan teori. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, apakah Yesus sedang berteori tentang kerajaan surga dalam firman-Nya hari ini? Tentu tidak. Firman ini menjelaskan mengapa Yesus mengajar orang banyak dengan menggunakan perumpamaan. Tapi kepada para muridnya ia berkata, kalian diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Maksudnya apa? Kepada para muridnya Yesus mengungkapkan rahasia kerajaan surga, namun kepada orang lain, mereka yang tidak percaya, rahasia itu tertutup dan tersembunyi. Yesus ingin menunjuk orang banyak yang mengklaim diri sebagai bangsa pilihan Allah, namun menutup hati terhadap dirinya, terhadap kabar sukacita yang diwartakannya. Orang-orang macam ini menutup matanya, menutup hati dan telinganya untuk mau percaya dan mendengar pewartaan Yesus. Maka Yesus mengutip nubuat dari Nabi Yesaya yang mengatakan, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, tetapi tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menganggap, sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup. Inilah gambaran orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus, yang selalu menutup hati bagi Tuhan,
meski melihat dan mendengar segala yang baik yang telah disampaikan oleh Yesus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus nggak sedang berteori tentang kerajaan Allah. Ia mengajar para pendengarnya agar percaya dan menerima, mengamalkan pengajarannya dalam hidup ini. Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang mau senantiasa membuka hati terhadap pengajaran Tuhan dan setia mengamalkannya? Atau kita malah menjadi pribadi yang menutup mata, menutup hati kita, menutup telinga kita akan kebaikan Tuhan yang telah kita alami dalam hidup ini? Semoga kita nggak menjadi pribadi yang seperti itu. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.